Selamat berjumpa kembali di channel Pustaka Coding. Di video kali ini kita masih ada di seri belajar HTML dasar. Di video kali ini kita akan membahas tabel pada HTML. Tabel adalah elemen yang digunakan untuk menampilkan data dalam format baris dan kolom. Tabel dibuat menggunakan tag tabel sebagai elemen utama dengan elemen-elemen berikut sebagai penyusun. Tag tabel ini adalah elemen utama untuk mendefinisikan tabel. Kemudian nanti ada tag tr atau tabel row. Elemen ini digunakan untuk membuat baris dalam tabel. Berikutnya ada tag th atau tabel header. Elemen ini digunakan untuk mendefinisikan sel header, biasanya dengan teks tebal dan rata tengah secara default. Berikutnya ada tag td atau tabel data. Elemen ini digunakan untuk mendefinisikan sel data dalam tabel. Atribut penting pada tabel, yang pertama nanti ada border ya, untuk menentukan ketebalan garis tepi tabel. Nanti seperti ini. Kemudian ada cell padding, menentukan jarak antara teks dan batas sel atau jarak dalam sel. Penulisannya nanti seperti ini ya, ada cell padding sama dengan value-nya nanti dikasih berapa, seperti itu. Kemudian ada cell spacing, ini digunakan untuk menentukan jarak antar sel dalam tabel. Ini adalah contoh penulisannya. Kemudian ada width, ini untuk mengatur ukuran lebar tabel gitu ya. Ini adalah contoh penulisannya. Kemudian berikutnya nanti ada align. Ini digunakan untuk menentukan perataan tabel, left, center, atau right gitu ya. Jadi nanti tabelnya itu mau ditaruh di sebelah kiri, di tengah-tengah halaman browser, atau di kanan gitu ya. Ini adalah contoh penulisan atribut align. Kemudian ada call span. Call span ini digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kolom menjadi satu sel gitu ya. Atau kalau di Word itu dikenal dengan margin cell. Ini adalah penulisannya. Kemudian ada row span. Row span ini digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih baris menjadi satu sel gitu ya. Ini adalah contoh penulisan dari row span. Untuk lebih jelasnya, seperti biasa kita akan praktekkan langsung gitu ya. Silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Sekarang kita akan membuat file baru ya. Di sini kita new file. Kita beri namanya adalah pertemuan _9 gitu ya. .html. Oke, kalau sudah, kita buat struktur HTML-nya. Ini saya kecilkan dulu, zoom out. Kemudian di bagian title ini kita ganti dengan tabel seperti ini. Yang ini saya kasih indentasi ya, atau saya tab di keyboard biar lebih masuk. Kemudian kita sembunyikan dulu sidebar yang di sebelah kiri, biar area codingnya lebih luas. Sekarang di dalam tag body ini kita akan membuat tabel ya. Kita tulis tabel seperti ini. Tabel ini ada pasangannya ya. Jadi ada tag tabel pembuka, kemudian ada tabel penutupnya. Oke, ini kita enter. Kemudian di dalam tabel ini ada tr tadi ya. Kemudian di dalam tr nanti ada th atau tabel header. Nah, misalkan di sini saya buat ini yang pertama ada nomor gitu ya. Kita duplikat, kemudian di sini ada nama, kemudian di sini ada usia misalkan gitu ya. Kalau sudah silakan disimpan terlebih dahulu. Sekarang kita ke folder latihan kita ya. Kemudian kita buka pertemuan 9. Oke. Di sini sekarang sudah ada nomor, nama, dan usia gitu ya. Oke, kenapa di sini tabelnya nggak muncul gitu ya? Karena kita belum menambahkan atribut pada tick table atau pada tick tabel.
tadi atribut yang pertama itu ada yang namanya border. Nah, border ini untuk mengatur ketebalan garis pada tabel. Oke, misalkan saya kasih 1 gitu ya. Kalau sudah, silakan teman-teman simpan. Kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, sekarang di sini sudah ada bordernya seperti ini ya. Berikutnya di sini kita tambahkan atribut lagi yang namanya adalah cell padding gitu ya. Oke, misalkan di sini saya isi value-nya adalah 10 seperti ini. Kita save, kemudian kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, berikutnya ada atribut lagi yang namanya adalah cell spacing. Oke, misalkan kita isi value-nya 5. Sekarang kita save, kita lihat perubahannya di sini. Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada jarak yang semakin melebar gitu ya. Kalau misalkan saya tambah misalkan cell spacing-nya jadi 10, maka ketika di refresh, nah, maka nanti jaraknya akan semakin lebar gitu ya. Itu adalah penggunaan dari cell spacing dan cell padding. Oke, ini saya kembalikan ke 1 aja seperti ini. Atau saya kasih 0. Silakan di save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, maka nanti tampilan tabelnya akan lebih rapi seperti ini. Oke, lanjut. Tadi ada atribut yang namanya adalah width gitu ya. Nah, width ini kita bisa atur dengan persen ya. Jadi misalkan 100%. Kita save, kita kembali lagi ke browser, kita refresh. Kalau kita isi dengan 100%, maka tabel ini akan memenuhi layar atau halaman dari browser kita gitu ya. Mungkin saya isi 50 aja, 50%, karena di sini cuma ada 3 kolom, biar tidak terlalu lebar gitu ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Berikutnya tadi ada lagi yang namanya align. Align ini digunakan untuk mengatur posisi tabel gitu ya. Apakah mau di kiri atau di tengah browser atau di halaman kanan browser gitu ya. Secara default, kalau kita tidak menambahkan atribut align, maka si browsernya akan menampilkan tabel ini di posisi kiri gitu ya. Misalkan saya tambahkan right. Right ini artinya tabelnya akan diposisikan di sebelah kanan. Oke, sekarang kita refresh. Nah, maka akan pindah ke sebelah kanan. Saya maunya di tengah gitu ya. Maka ini kita ganti dengan center. Kalau sudah disimpan, kita kembali ke browser, kita refresh. Berikutnya, kita akan membuat TD atau tabel datanya gitu ya. Ini kan baru header atau bagian judul dari tabelnya gitu ya. Nah, di sini kita buat baris baru lagi, TR, yang di dalamnya itu ada tag TD. Nah, misalkan ini adalah 1 gitu ya, nomor 1. Kemudian kita duplikat, misalkan namanya adalah Budi. Usianya misalkan 23 gitu ya. Sekarang kita save, kita kembali lagi ke browser, kemudian kita refresh. Oke, sekarang tampilannya jadi seperti ini. Nah, kenapa di bagian data ini dia tidak di tengah? Karena ini dibuatnya menggunakan tag TD gitu ya. Tag TD secara default datanya ada di sebelah kiri atau tulisannya ada di sebelah kiri kolomnya gitu ya. Nah, kalau yang ini tadi dibuatnya menggunakan tag TH, secara default dia akan tebal dan ada di tengah kolom. Misalkan mau nambah data lagi gitu ya, maka di sini kita copy, kita ganti ini dengan nomor 2, kemudian misalkan namanya adalah Ani gitu ya. Ani usianya adalah 20 tahun. Seperti ini. Silakan di save, kita kembali lagi ke browser, kita refresh. Nah, maka nanti akan ada tabel dengan data seperti ini.
Misalkan tinggi dari barisnya ini terlalu tinggi gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa ganti di bagian cell padding. Ini kita kurangi angkanya misalkan jadi 5 seperti ini. Kalau sudah silakan di save, kita kembali ke browser, kemudian di refresh. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Misalkan pada bagian data ini tulisannya mau ditaruh di tengah gitu ya, di tengah kolom. Teman-teman pada bagian TR ini bisa menambahkan atribut line seperti ini. Ini bisa copy dari sini, kita pastekan di sini. Oke, kalau sudah silakan disimpan, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, maka nanti datanya akan pindah ke tengah atau tulisannya pindah ke tengah kolom seperti ini. Kalau atribut align ini kita taruh di tag TR, maka semua yang ada di dalam TR ini nanti akan posisi tulisannya ada di tengah gitu ya. Nah, bagaimana kalau cuma nomor aja yang datanya ada di tengah gitu ya. Sementara untuk nama dan usia itu tulisannya ada di sebelah kiri kolom. Maka naruh atribut lainnya ini kita pindah bukan di TR gitu ya, tapi kita pindah ke tag TD yang di bagian nomor ini. Jadi yang terpengaruh nanti cuma pada tag TD nomor ini. Untuk yang lain ini secara default akan ada di sebelah kiri kolom. Oke, kita simpan dulu, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke ya, jadi yang nomornya sudah di tengah, kemudian untuk nama dan usia ini ada di sebelah kiri kolom. Begitu juga pada baris yang berikutnya kita tambahkan juga di sini. Jikalau sudah, kita save, kita kembali lagi ke browser, kita refresh. Sekarang ini kita kasih judul gitu ya di bagian atas tabelnya. Nah, di sini kita bisa kasih H3 gitu ya, misalkan data siswa gitu ya, seperti ini. Sekarang kita save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Kalau misalkan data siswa ini mau ada di tengah halaman browser, sama aja ya, di bagian tick A3-nya ini kita tambahkan atribut yang namanya align, yang value-nya adalah center. Oke, seperti ini. Kita save, kemudian kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sekarang sudah pindah ke tengah. Kalau misalkan kurang besar, tinggal kita ganti H3-nya dengan H2 atau H1. Silakan di save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, tadi di slide kita itu ada call span dan row span gitu ya. Oke, sekarang kita akan praktekkan itu. Tapi sebelumnya di sini kita kasih sebuah garis horizontal gitu ya untuk pemisah. Kita kasih tick AR, kita save, kita refresh dulu di browser. Oke, sudah seperti ini. Sekarang di bawahnya kita akan membuat tabel baru gitu ya. Nah, caranya sama, kita buat tick tabel dulu seperti ini. Kemudian di dalamnya ada TR, yang di dalamnya lagi nanti ada tick TH. Misalkan di sini sama ada nomor gitu ya, ada nomor, kemudian kita duplikat, ini kita ganti dengan nama karyawan gitu ya, nama karyawan. Kemudian di sini ada posisi gitu ya, posisi. Kalau sudah, silakan di save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke, di sini ada nomor, kemudian nama karyawan dan posisi. Sama seperti yang tadi, kita di sini kasih border, bordernya 1 gitu ya. Kemudian cell paddingnya dikasih 5. Kemudian ada cell spacing, ini kita kasih 0. Kemudian kita atur lebar tabelnya sama, kita kasih dengan 50%. Kemudian kita tambahkan atribut align.
yang value-nya adalah center. Oke, kalau sudah silakan di-save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Sepertinya ada yang salah di sini teman-teman. Kita cek lagi ke kodenya ya. Di sini bukan cell spacing tapi pakai C ya, seperti ini. Oke, kalau sudah silakan di-save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sudah benar seperti ini. Selanjutnya tinggal kita tambahkan judul dari tabelnya gitu ya. Di sini kita tambahkan H1. Ini adalah data karyawan seperti ini. Kalau sudah, silakan di-save, kita kembali ke browser, kita refresh. Selanjutnya tinggal kita atur posisi dari tick H1-nya ya. Kita tambahkan atribut align yang value-nya adalah center. Oke, sudah aman seperti ini. Nah, nanti berikutnya di bagian posisi ini ada dua ya, ada departemen dan jabatan seperti itu. Ini akan masuk pada pembahasan kita tentang call span dan row span. Oke, kemudian di bawahnya kita buat TR ya, atau ini bisa kita copy. Yang ini kita hapus. Yang di sini ini kita ganti dengan jabatan seperti ini ya. Kemudian yang di sini kita ganti dengan departemen gitu. Departemen. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, maka yang terjadi seperti ini. Saya pengennya jabatan dan departemen ini ada di posisi gitu ya. Nah, maka yang kita lakukan pertama, di sini kita tambahkan row span sama dengan 2 gitu ya. Kemudian di sini sama kita taruh di bagian nama karyawan. Kemudian di bagian posisi ini kita gunakan call span. Call span-nya sama dengan 2. Kalau sudah, silakan teman-teman simpan, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Ya, kalau teman-teman perhatikan di sini untuk nomor itu menggabung 2 baris gitu ya. Karena di sini kan ada 2 baris nih, posisi, kemudian di bawahnya ada jabatan dan departemen. Ini artinya ada 2 baris. Maka di bagian nomor tadi kita menggunakan row span sama dengan 2, itu untuk menggabung 2 baris ini ya. Kemudian begitu juga di nama karyawan, ini menggunakan row span 2 supaya bisa menggabung 2 baris ini. Kemudian di bagian posisi, ini saya tambahkan call span 2, call span sama dengan 2, untuk menggabung 2 kolom ini ya. Jadi posisinya 1 kolom, di bawahnya ada 2 kolom. Jadi fungsinya untuk menggabung supaya posisi ini jadi 1 kolom atau 1 sel seperti itu. Nah, cara menambahkan datanya gimana? Tinggal kita hitung jumlah kolomnya ya. Jadi kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Nah, cara nambahnya seperti biasa kita tambahkan TR. Kemudian di dalamnya ada tag TD. Ini untuk nomor. Kemudian kita duplikat TD-nya sebanyak 4. Yang kedua, ini adalah nama, misalkan Budi. Kemudian jabatannya apa? Misalkan manajer gitu ya. Departemennya apa gitu ya. Departemennya misalkan HRD gitu ya. Oke, kalau sudah silakan di-save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, maka nanti datanya seperti ini. Oke, misalkan kita nambahkan data satu lagi. Yang kedua, misalkan data yang kedua yaitu sama yang ini adalah Ani gitu ya. Misalkan si Ani ini jabatannya adalah staff gitu ya. Kemudian departemennya apa gitu ya. Departemen misalkan keuangan. Oke, kalau sudah kita save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, maka sekarang datanya sudah seperti ini. Oke, misalkan tabelnya kelebaran gitu ya. Nah, nanti teman-teman tinggal atur di bagian tik tabel,
kita atur di bagian width-nya, misalkan jadi 40% seperti ini. Kalau sudah, silakan di save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, maka tabelnya akan 40% dari lebar browser ini, gitu ya. Itulah penggunaan dari row span dan call span pada HTML. Semoga teman-teman bisa paham, atau kalau bingung nanti teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk video kali ini. Videonya lumayan panjang, tapi seru gitu ya. Sebelum saya mengakhiri video ini ada latihan soal teman-teman. Silakan buat tabel seperti di bawah ini. Jadi yang pertama, nanti ada judul, daftar hadir peserta belajar pustaka coding. Yang di bawahnya nanti ada logo gitu ya. Kebetulan di sini saya pakai logo pustaka coding. Yang penting nanti di sini ada gambarnya gitu ya. Kemudian di bawah gambar ini ada horizontal line. Kemudian di bawahnya nanti ada tabel, ada nomor, nama, usia. Kemudian ini bulan Februari 2025, yang di bawahnya ada tanggal sampai 28 seperti ini. Intinya silakan teman-teman buat seperti ini, persis seperti ini. Nanti kalau sudah, teman-teman bisa kirimkan ke email pustakacoding@gmail.com. Kemudian format filenya, nama peserta, kemudian nama tugasnya. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk video kali ini. Tetap semangat belajarnya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.